Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Hari ini, sidang perdana tentang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan Hasto Kristianto sebagai terdakwa telah dilakukan. Dalam sidang ini terdapat pula paparan sejumlah fakta terkait Hasto yang disebut menghalangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku. Salah satu fakta yang disebut di dalam sidang tersebut adalah sikap Hasto yang menginginkan agar Harun Masiku dapat lolos menjadi anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Lalu, fakta apa saja yang muncul dalam persidangan tersebut? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke topik lain, Detik Sore akan mengulas beberapa informasi dari dunia sepak bola. Mulai dari babak 8 besar Liga Champions, performa baik Manchester United di Eropa, hingga debut kepelatihan Patrick Kluivert bersama timnas. Simak obrolan menarik seputar si kulit bundar hanya di The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport sore ini. Jelang matahari terbenam nanti, Sunset Talk akan membahas tentang banyaknya kasus konsumen yang merasa tertipu oleh developer perumahan. Sejumlah pemilik rumah di kawasan Bekasi termakan bujuk rayu pengembang. Disebutkan jika rumah yang akan mereka beli berada di kawasan bebas banjir. Tetapi ternyata kompleks hunian tersebut justru terkena banjir dengan kedalaman hampir setinggi atap. Bagaimana cara menghindari janji manis pengembang? Ikuti diskusinya hanya di Sunset Talk. Simak ulasan mendalam berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. We're ready for Detik Sore, gak cuma hore-hore. Tadi dia suruh gua lompat, sekarang dia muter. Karena kita ada perbedaan tinggi, Kak. Kalau kamu lompat, kita makin jauh lagi dong. Selamat sore. Wah, semangat sekali kita hari ini. Tentunya kita semua semangat untuk menyapa kamu Detikers sore hari ini. Di sore-sore yang tentunya juga kita semua, hey, jauh-jauh banget. Mau mudik ya? mundur. Tiba-tiba nyampe aja. Pada acara mudik bareng, mudik bersama. Oh iya, kan? benar. Kamu belum mudik kan? Masih kerja kan? Masih nungguin THR kan? Makanya nonton kita dong. Yes. Oh masih miskin kan? Aku juga. Jangan pesimis banget lah, Kak. Ya, belum dapat THR. Belum dapat gitu. THR, betul Ya aja. kan? Disapa oleh kita berdua, host rasa es kepal Milo. Apa? Milo. Oh iya. Es kepal Milo. Ini lebih ke es cappuccino cincau.
Oh iya, kepinyun cincau buatanmu numero uno. Oke, Tikers. Gue kayak mau ke Lembang ya gak sih? Tebel banget ya. Sorry, kita boleh duduk gak nih? Nah, kita berdiri aja biar semangat. Karena aku mau aku mau ngasih lihat, aku mau ngasih lihat satu fitur dari outfit aku. Apa itu, Za? Set. Wah. Wah, kayak pangsit ya. Iya gak sih? Iya bener lagi. Gue tuh dari tadi kayak gue kayak apa ya? Kayak es kepal Milo yang numpuk nggak juga? Iya lagi kayak pangsit. Kayak pangsit. But it's okay. It's okay, Tanpa it's good. pangsit mie ayam, nothing gorgeous. Nah, You know pangsitnya what I mean? pangsit basah kan? Karena klewer-klewer. Kalau pangsit goreng kan keras. Enggak dong. Oh iya sih bener. Kalau gue pangsit basah. Enggak, kalau itu pangsit goreng. Tapi basah. Karena bisa diangkat. Repot. Inilah kalau kita puasa ya. Yes. Tapi tentunya Detikers, biar hari ini juga kita makin semangat. Walaupun kita masih puasa ya. Nih hari ini juga Detik Sorenya barengan sama Kusuka. Yes. Gue suka, aku suka, kamu suka. Udah pernah cobain belum Kak? Boleh duduk nih? Boleh. Tamunya udah datang? Enggak, kita berdua Oh aja. iya. Kita berdua aja. Ini bintang tamunya ya. Karena emang Kusuka ini kali ini adalah Kusuka ubi. Udah pernah cobain belum? Belum kayaknya. Jadi ini tentunya juga dibuat dari 100% ubi pilihan ya. Dan tentunya juga renyah dan kaya serat gitu. Really? Wah, ini buat buka ntar lah ya. Boleh. Habis buka ya? Nah kalau aku tuh sebenarnya bukan ngebayangin ya. Enaknya tuh memang Kusuka ini adalah jam-jam setelah buka tapi sebelum sahur tapi belum bisa tidur. Ada kan jam-jam itu? Ada. Ya kan? Jam-jam buka nonton film. Nonton film. Kalau nonton Scrolling. YouTube lah. Betul. Nonton short. Oh, ini Bener. pas banget berarti. Pas banget ya, tinggi serat, bebas gluten dan pastinya 20% ekstra besar. Nah, tinggal pilih aja nih mau yang mana. Barbecue atau madu. Oh, ubi madu ya? Betul. Oh, ubi madu barbecue. Kayaknya mau coba yang madu gue ntar. Boleh. Apa sih ada manisnya nih kayaknya? Betul. Tapi dia tuh manisnya tuh bukan yang manis gula gitu ya. Manisnya madu Iya, lah ya, madu. bukan manis yang manis banget gitu. Enak deh pokoknya. Interesting. Tuh, interesting. Karena Oke. aku suka. Kamu suka. Menarik sekali hari ini dan tentunya Detikers menemani kamu sore hari ini. Nih yang tadi nanyain THR, yang nanyain tukin. Tapi kita mah nggak ada tukin lah ya. Kita nggak ada. THR lah ya. Mhm. Tapi sebenarnya juga ini ada good news terutama untuk para guru. Mantap. Apa itu, Ya. Za? Dimana sebetulnya juga para guru ini katanya akan, dikabarkan akan langsung menerima tunjangan yang langsung ditransfer tanpa mampir di Pemda dulu, langsung dari titahnya Pak Presiden. Nah, jadi akan ada mekanisme baru nih penyaluran tunjangan guru ASN di daerah yang secara langsung ke rekening para guru yang telah diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi selama ini penyaluran tunjangan itu dilakukan terlebih dahulu melalui pemerintah daerah. Nah, kemudian dinilai kebijakan ini tuh kurang efektif lah ya, dan akhirnya mengurangi mekanisme pencairan tunjangan yang tidak efisien. Jadi selama ini seringkali pencairan tunjangan itu berbelit-belit karena harus ditransfer terlebih dahulu ke pemerintah daerah, dan kali ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menjelaskan sejak 15 tahun yang lalu tunjangan guru ditransfer oleh Kemenkeu ke rekening pemerintah daerah, tepatnya ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya uang itu baru ditransfer ke rekening-rekening guru. Proses ini memakan waktu yang lumayan lama. Nah, prosesnya tuh 3 bulan sekali. Jadi para guru tuh menerima per 3 bulan dari rekening daerah. Ada yang mengalami keterlambatan, ada yang ya most likely adalah keterlambatan lah ya gitu. Untuk itu, tahun ini penyaluran langsung dikirimkan ke rekeningnya para guru atas aspirasi para guru itu sendiri gitu. Jadi Abdul Mukti juga merinci guru ASN dan PPPK yang menerima transferan langsung tunjangan guru kali ini ada sekitar 1 juta rekening untuk guru ASN dan ada sekitar 392.000 rekening untuk guru non ASN. Sekarang lagi proses untuk
validasi data dan dananya akan ditransfer secara langsung setelah ada data-data yang valid. Tapi yang jelas dipastikan nih, dijamin sebelum Hari Raya Idul Fitri tunjangan udah cair. Jadi selamat untuk ibu, bapak, guru, selamat menantikan tunjangan Hari Rayanya. Ikut senang juga. Iyalah, Karena akhirnya ini gak lama pekerjaan lagi. yang mulia dong. Ternyata 3 bulan loh, Za. Lama loh. Makanya. Masuk ke Pemda dulu belum ya, nggak tahu kenapa sih, bukannya berpikir negatif detikers ya, cuman kan ya kadang-kadang kan ada udang di balik batu kan. Bukan bakwan. Karena tema kita lagi makanan nih. Oh iya bener sih. Udah apa tadi gua? Bakwan itu nggak selamanya pangsit. Udang bakwan itu nggak selamanya udang, Za. Bakwan tuh jagung. Bakwan jagung ada. Betul. Bakwan toge. Enggak dong, masa toge? Toge di bakwan Ikan toge. teri. Ebi. Ya ebi mah udang kecil. Kalau iwa peye itu peye. Itu jauh banget lagi. Iwa peye sama udang. Oh ya bakwan tuh ini kan. Kalau orang Sunda nyebutnya bala-bala. Yang tebel. Bala. Bele. Nyambung lagi. Nih itu disampaikan oleh Pak Prabowo langsung Ya, juga videonya. ya kan. Alhamdulillah kira sudah cair juga. Betul. Nah ngomong-ngomong soal udang. Ini pas Iya, banget kan? nih. Iya benar. Ngomong-ngomong soal udang. Mantap. Ini kan lagunya Peter Pan. Yang mana? Ya, udangnya malam. Ya kau lihat ya perbedaan. Nah, Bisa itu. aja nih Nasril. Mudah Apa terminal katanya Tapani. udang? Jadi udang Indonesia ini masih kena jegal Amerika, Za. Udang. Udang kita untuk di komoditi ekspor. Apa? Nah, KPK, Repot banget. KKP. Tiba-tiba udangnya korupsi. KKP ya? KKP bakal Karena kan ajukan review. temenan sama udang. Iya. Kakap. Udang, oh iya udang kakap. Bener ini KKP detik kalau KPK lagi sibuk kerjaannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa Nah. katanya? Jadi KKP menyampaikan berencana mengajukan review terhadap pengenaan tarif bea masuk anti dumping untuk komoditas udang di pasar Amerika Serikat. Oke. Hal ini menyusul hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce, US DOC atau Kementerian Perdagangan AS. Berdasarkan keputusan final, tarif anti-dumping AD terhadap produk udang beku Indonesia telah diturunkan dari 6,3% menjadi 3,9%. Keputusan tersebut juga membuktikan Indonesia tidak memberikan subsidi sehingga mendapatkan status countervailing duties, CVD de minimis. Electrics. Repot sekali minimalis. Nah, Kubis. parang tritis. Amis. Udah aja. Nah, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS-PKP) Budi Sulistyo mengatakan putusan tersebut tak lepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan Delegasi Republik Indonesia atau DERI bersama eksportir, Asosiasi Udang, Penasihat Hukum, KBRI Washington DC, serta Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait lainnya. DERI terus melakukan dialog dengan otoritas AS. Masih ada sejumlah negara yang dikenakan tarif jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Ekuador contohnya kena 10,58%. Mahal banget. Nah itu dia. Vietnam dan India masih dikenakan bea masuk anti dumping dengan tarif yang mencapai 110,90% untuk India dan 25,76% untuk Vietnam. Beda-beda tiap Namun negara Budi ya. menyebut importir AS tetap menaruh kepercayaan pada eksportir Indonesia karena memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kualitas dan ketepatan pengiriman. Hal ini merujuk pada pengakuan mereka saat berdialog dengan DERI pada Agustus 2024. Berikut videonya. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Nah, Budi mengungkapkan kinerja ekspor udang beku Indonesia ke AS yang dikenakan BMAD tetap menunjukkan hasil positif. Pada Januari kemarin, nilai ekspor udang beku Indonesia ke negeri pemansam diperkirakan mencapai 94,2 juta USD dengan volume 11,1 ribu ton. Itu meningkat 24% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Budi pun mendorong eksportir dan asosiasi udang siap untuk mengajukan review terhadap tarif yang dikenakan. Proses ini akan melibatkan pemilihan kuasa hukum, penyusunan dokumen pendukung, pengisian kuesioner, serta pemilihan mandatori responden yang dipersyaratkan oleh US DOC. Oke. Dari udang doang itu bisa 94,2 juta USD. Majulah perudangan Indonesia. Itu dia. Kita berikan semangat untuk udang-udang di dalam negara. Sportif nih. Ini
Kan sama udang Jangkrik ini kan Pak. saudaraan, Enggak dong, di kamp- krustasea. di kampung ada jangkrik kan? Udang juga ada kan? Enggak ada dong udang di laut. Kan kampung gua di ini apa Manokwari. Jadi emang ini suku Bajo. Mulai. Gitu, Baiklah, berakhirlah kisah kita mengenai udang-udang ya. Nah itu dia. Kita akan beralih kepada Ibda Syara yang akan memberitahu spot-spot membeli takjil. Membeli bakwan udang. Ya, Ya boleh itu kalau enak itu banget mau tuh yang dijadiin bulat bala. takjil. Itu bala-bala namanya Za. Iya kan bulat kan? Dari udangnya Iya, kan. Nah tapi gemuk, bukan Jangan crispy. body udang dong. Body shaming maksudnya. Iya lebih gembuk lebih Iya. lebih berisi. Iya, kayak perkedel. Isn't Iya it? iya. kan, gitu. Tapi udangnya gede. Nah, Coba apakah tanya. Ya, maaf ya. Ibda Syara maaf. Selamat sore Ibda Syara. Halo, selamat sore Alfi dan juga Eza. Selamat sore Ibda Syara, lagi di mana nih? Lagi di Cawang. Oh, kayak hujan Ibda Syara di sana ya? Iya, kok hujan ya? Iya, benar-benar. Tadi deras banget sih, tapi ini udah mulai terang. Oh, oke, Baik. baik. Ibda Syara di daerah Cawang, apakah di sana sudah mulai terlihat hilalnya untuk tajil sore hari ini? Atau gara-gara hujan justru malah belum kelihatan nih? Kayaknya kalau di sekitaran sini nggak ada ya. Cuman kalau di daerah-daerah Cawang, stasiun Cawang tuh rame tuh di situ. Oh, ini kan jalan besarnya soalnya kan. Tuh, baiklah kalau begitu Benar. silahkan dengan laporannya. Salah, ini tuh. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore demikian dengan saya Ibda Syara dari Redaksi Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini, tepatnya dari kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan dari berbagai arahnya karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian di Tikers, untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Jalan MT Haryono pada sore hari sudah terpantau masih terbilang lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Jalan MT Haryono yang hendak menuju ke arah Rawamangun pada sore hari juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Keterlambatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara detikers untuk arus lalu lintas dari arah Rawamangun ataupun Halim yang hendak menuju ke arah Cililitan maupun yang hendak mengarah ke tol Jagorawi pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Pada sore hari juga di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar tetap berhati-hati mengingat kondisi jalanan cukup licin pasca terjadinya hujan di kawasan ini. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang hendak menuju ke arah Cililitan ataupun tol Jagorawi pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami juga menghimbau kepada Anda, para pengendara, khususnya roda 2, agar untuk selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan, namun dengan tidak perlu menggunakan ponco, antisipasi kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini. Kemudian di Tikers, kami juga menginformasikan bahwasanya Korlantas Polri rencananya akan menggelar operasi ketupat yang akan diselenggarakan tanggal 26 Maret hingga tanggal 28, maksud kami hingga tanggal 8 April 2025. Untuk itu kami mengharapkan bagi pemudik nantinya untuk menyiapkan segala sesuatunya agar mudik aman, nyaman, dan berkeselamatan. Mengingat tingkat kecelakaan tertinggi pada operasi ketupat sebelumnya terjadi pada kendaraan travel gelap, itu kami mengharapkan kepada Anda, para pemudik yang hendak menggunakan transportasi umum, hendaknya untuk memilih transportasi yang aman dan nyaman serta resmi.
Untuk itu, Detikers, kami juga mengingatkan kepada Anda, para pengendara, agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seluruh informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami sebanyak 569 ataupun SMS Center di 9119. Pelanggaran kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan tertib dan secara presisi. Dan bijak Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Alfred dan Ija di studio, silahkan. Alright, itu tadi dia laporannya Ibda Syahra. Berarti Ibda Syahra boleh gak sih nanya kira-kira kapankah puncak dari kemudikan? Arus mudik. Arus mudik itu terjadi, biar mungkin Detikers kalau misalnya memang belum milih tanggal, gak milih di tanggal yang bisa itu jaga-jaga. Bisa jaga-jaga, begitu. Kalau prediksi dari puncak arus mudik sendiri, biasanya dari H-4 sampai dengan H-1 itu puncak-puncaknya. Oh. Jadi nanti akan diinformasikan kembali untuk kontraflow yang diberlakukan di beberapa titik. Baik, nanti aku mau kepo yang ke Bandung. Karena katanya akan ada kontraflow juga. Tapi kalau Ibda Syahra apakah akan mudik ini atau mungkin ada penugasan nih nanti? Tentunya nggak mudik. Tentunya nggak mudik. Ditugasin kemana Ibda Syahra? Siapa tahu boleh dadah-dadah gitu kalau ketemu di jalan. Iya. Masih belum tahu sih ini dapat di mana. Oh belum. Ntar biasanya ntar. Baiklah kalau begitu. Soalnya nanti mau disesuaikan dengan jalur mudiknya Kak Edo. Biar ketemu ya di jalan. Biar jalan. ketemu di jalan. Katanya, pengennya kemana yang belum? Gimana? Pengennya jalan-jalan kemana yang belum katanya. Pengennya kemana yang belum pernah ditugaskan? Ibda Syahra. Mana aja sih, sama aja. Karena ya pasti begitu. Pasti begitu. Pasti kerja juga. Pasti begitu. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak ya Ibda Syahra. Atas laporannya, selamat bertugas di lapangan. Salam presisi. Sehat selalu. Presisi. Dikasih hujan sedikit Jakartanya biar seger ya kan. Tapi tadi di daerah Tendian enggak hujan ya? Nah nggak tahu, tadi aku sempat nggak dengar di luar justru ada suara hujan tadi pas kita sebelum ini. Gemiris. Pas kita gemiris, tunggu kiris. Tadi pas kita lagi tunggu kurus. Pas tadi kita tunggu kiris. Tunggu kuris. Gerimis. Pas kita tadi lagi itu apa? Ya ntar dikasih tahu lah. Iya. Maksudnya apa ya? Tapi ya alhamdulillah kalau tadi sih dilihatnya yang Ibda Syahra hujan tapi nggak lama ya, maksudnya. Ya cuma basahin doang udah gitu. Cerah lagi gitu kan. Cuaca ekstrim. Iya udah matahari gitu. udah ada lagi diskon lagi. Iya, diskon. Kamu udah beli baju lebaran ya? Belum ntar. Pakainya pas itu ntar malam tuh ditaruh dulu sebelum sholat Id tidur. Ya kayak di IG taruh di sebelah tempat tidur. Baju baru nih ya kan. Besok gak sabar nih pakai baju. Iya, aduh. Kalau 2 tahun lalu Sage, tahun lalu Steamer. Ini trennya. Tren baju. Tahun ini kayak lace gitu kan. Kamu waktu itu kita bacain ya. Gitu. Kamu mau cari baju lebaran yang gimana? Yang nutup aurat sih. Masalahnya kalau cowok gak nutup aurat, apakah pakai hot pants? Kan udah auratnya cuma segitu doang. Iya. Enggak sih, enggak sih kalau cowok tuh simple tau. Sarung baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap tahun harus sarung baru? Enggak juga. Baju koko, kan baju koko kepake. Baju koko mungkin kalau hari Jumat pakai baju koko gak sih ke kantor? Enggak ya? Pramuka. Aduh cantik. Gugus berapa Kak kalau kelompok apa? Aku kebetulan kelompok elang ya? Iya, aku gugus Cendrawasih 7. Aduh udah punah. RT 5, RW 4. RT 5, RW 3. Itu dia Detikers. Apakah Mas Apip akan pakai peci RGB? RGB itu apa? Yang itu yang ada lampu diskonya. RGB, gue baru tahu. Nyala. PUBG gue tahu. Enggak. Coba cepet lihat atau sini. Peci RGB. Red, green, blue. Peci RGB aja RGB. Oh iya nih ada peci RGB. Nyala kan? Ya keren banget guys. Jadi dia tuh semi tie look gitu kan. Dia ada baterainya ini. Nah gue pengen beli deh.
Ini boleh dipakai sholat id asal pada saat wudhu dilepas dulu ya. Oh, takutnya nyetrum. nyetrum. Tapi ini lampunya lampu laser Coba ya? kasih lihat deh, lampu kasih lihat ke gini guys. Nikers. Tuh. Kayak apakah peci RGB RGB? adalah pokoknya. Gede, yang gede kak fotonya. Nih lah. Ini ya. Nah, laser, laser. Gue disunat laser dulu enggak? Bukan, apa sih namanya? Ini nyala-nyala. Oh, dia bisa nyala ya. LED. Kok laser sih? Gua kalau gua maunya lampu tembak. Lampu tembak. Iya. Gimana? Lampu tembak Iza nggak tahu. Coba cek lampu tembak. Oh, gue tahu yang kalau di event-event gitu kan. Bukan, itu lampu yang putih terang banget, bisa sampai buta sementara lah. Coy ya. Kalau aku maunya ini. Tapi bukan buat aku ya. Lucu banget ini. Peci animal print. Gaul juga tuh. Gambarnya apa dia? Binatang. Kayak ini, kayak macan. Terus. Oh, Nah. kayak kulit macan ya? Animal print. Ih, lucu banget lagi. Iya lagi. Keren kan? Edgy nih bro. Ih, keren nih, lucu-lucu nih. Tuh udah banyak lagi. Ini gak kelihatan kayak peci, Za. Peci dong. Enggak, maksudnya gak kelihatan kayak peci. Kalau orang nih apa nih, ternyata peci gitu loh. Gak kelihatan. Nah, mohon maaf, ini ini Eza di endorse oleh PT Macan Peci Indonesia. Betul. Tapi ini tentunya juga kita tidak menggunakan kulit macan iya. sintetik. Kita tidak menggunakan kulit macan asli ya. Kita menggunakan kulit macan sintetik iya. alias buatan karena tidak boleh berburu hewan-hewan yang dilindungi. Ini boleh nih tadi. Gua pertimbangkan Ya kan? untuk peci RGB tadi. Tim mana ada Tikers? Pilih tim peci RGB atau tim peci animal print. Belilah di e-commerce kesayangan Anda. Boleh. Cering. Oke, lanjut. Gue lagi ngeliat dari tadi, maaf ya. Ngelihat apa? Ngeliat peci ini, dia ada yang nyala sendiri, ada yang hitam-hitam. Gue kayak model Hitam-hitam. Iron Man gitu loh. Hitam apa? Ada yang nyala cuma satu lampu doang. Jadi kayak ininya Iron Man, tapi di kopiah. Kan Iron Man di sini, tidak ada. Oh, bukan Ultraman kali. Iron Man kan juga ada yang ininya. Oh iya, kalau dia lagi lowbat. Itu kan jantungnya. Kalau lowbat itu Ultraman. Iya benar. Nah, dia yang di sini nih. Lanjut, bentar tapi lagi. sebenarnya ya Detikers mungkin yang memang bersiap-siap untuk beli baju lebaran, beli tiket pesawat mudik atau tiket apapun itu untuk mudik, atau mungkin juga mau bagi-bagi THR. Wah, kayaknya memang tahun ini harus mengencangkan ikat pinggang juga karena semuanya itu memang lagi naik harga, termasuk adalah harga emas. Waduh, Ya, gue kalau sebagai THR kasih mas-mas. emas lagi. Apa? Kalau THR gitu, ponakan ngasih emas. Aduh, emas apa? Mas Mas Apip. ini ya. Bungkus Silver Queen ya. Iya. Ini coklat payung. Emas-emasan. Jadi sebenarnya harga emas keluaran logam mulia Antam 24 karat hari ini naik tinggi banget dan kembali melanjutkan tren memecahkan rekor termahal sepanjang sejarah. Bukan emasnya terpanjang ya, termahal sepanjang sejarah. Jadi hari ini per hari ini harga emas naik sebesar Rp28.000 per gram. Wow. Ke level Rp1.742.000 per gram. Dan ini merupakan salah satu kenaikan harga emas tertinggi. Kayak bukan berita penting loh ini. Kan ada backsoundnya. Ntar gue gak ada backsound. Iya, Ntar gini, apa gak kerja nih, diem aja gitu kan. Malah lagi kesuka. Aduh, enak banget ini buka. Baiklah, jika ditarik dalam sepekan terakhir, pergerakan emas Antam terpantau naik di rentang Rp1.679.000 sampai Rp1.742.000 per gram. Sedangkan sebulan terakhir pergerakan harga emas juga terpantau naik, berada di rentang Rp1.671.000 sampai Rp1.742.000 per gram gitu. Nah, ini hati-hati juga untuk yang memang mau menjual emasnya Buyback. karena mungkin untuk kebutuhan lebaran gitu ya. Karena harga buybacknya lumayan jauh nih sama harga beli emasnya, yaitu adalah Rp1.591.000. Tapi kalau mungkin Detiker sempat beli harga logam mulia Antam 24 karatnya di bawah itu, dijual harga buybacknya lebih tinggi ya
It's Monggo. okay, gitu. Harga beli emas 1 gram 1,7 juta 42.000. Harga bebek emas 1 gram 1.591.000. Berarti minus 200.000 tuh. Betul, lumayan. Ya hampir 200.000 lah ya. Ya 200.000-an lah. Gitu. Tapi ya tergantung, ini balik lagi sama Detikers apakah melihat fenomena ini sebagai momen yang pas untuk berinvestasi di emas mungkin ya, karena nggak ada ceritanya emas merosot jauh gitu harganya gitu. Mungkin turun tipis-tipis pasti ada lah ya gitu. Tapi kalau misalnya merosot jauh enggak gitu. Jadi mungkin Detikers melihat ini sebagai satu potensi opportunity gitu ya, kan. opportunity. Bisa jadi. Mas Budi juga kuat banget tuh orangnya. Biasanya tuh Mas Budi sama Bu Ani. Ini Budi. Ini Budi, ini Ani, ini Wati. Itu temennya Ani ya? Iya. Oke. Satu geng dia, satu circle kan. Anak lama. Oke lah Detikers. Kita break dulu sejenak, habis ini kita masih akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Aku suka. Kamu suka. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Welcome back di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Itu dia tadi sentimen-sentimen yang mempengaruhi pasar. Pasar kita Minggu. hari ini. Hari ini, kalau pasar Minggu di sana. Betul Iya ya kan. Kalau pasar Rebo
Jauh ya? Ada kampung rambutan. Betul. Pasar Kamis. Jakbar ya Pasar Kamis. Kalau ya, gua lupa. pasar kaget, der. Au. Abis ini kita akan bahas soal IHSG ya, karena kamu punya banyak pertanyaan ya. Wah, banyak sekali pertanyaan Za. Dan hari ini kita udah jam 4 juga, udah jam Betul. 4 teng juga, dan kita juga tidak berduaan, kita sudah kedatangan Mbak Sandra dari Investasiku. Hai, Selamat sore Mbak Sandra. Sore. Ini Menerjang badai, Iya nih, Mbak. hujan. Ini kayaknya letoy seperti IHSG kita ya Mbak. Wih. Aduh. Sebentar deh. Nah, Apa aman? aman ya Mbak? Aman. Bukan, Soal- iya aman. Aman, oke. Bukan badai hujan, Tapi- badai angin. Badai angin. Iya, hari di tendean ini. detikers badai angin ya Mbak ya? Iya. Iya. Tadi pas aku lagi nyebrang tuh Nyebrang. kalau hujan aku nggak akan kesini nih. Wah iya. Excuse langsung. Langsung kayak enggak. Tapi sepertinya juga ada angin-angin lain yang menerpa market kita juga ya. Ada. Ini sebenarnya Dari- market sesuai prediksi ya. Mhm. Kan kemarin seminggu ini aku sudah melihat memprediksikan kalau IHSG gitu tuh kalau nggak bisa tembus tembus dari 660 dia akan turun dan terbuktikan. Dan Iya. kemarin tuh IHSG gitu naik karena ada faktor teknologi ya, sektor teknologi. Jadi didukung oleh sektor menolong teknologi. ya. Karena kalau kita lihat emiten DCII itu naik terus tuh. Jadi seminggu ini tuh kita tertopang oleh faktor sektor teknologi. Kalau teknologinya nggak ada dicabut, udah IHSG masih berdarah-darah. Iya. Berarti Gitu. memang ini yang cukup menopang gitu ya. Iya. Si Ratu apa kabar Mbak? Karena kan kemarin kayaknya yang menyerok dari Ratu luar biasa tuh Oke. di minggu-minggu Itu kan bulan-bulan lalu bah. Oke, Ratu itu kan IPO, ya kan, dan dia tuh udah di level harga tertingginya kemarin tuh sampai dia pernah sampai ke 8375 gitu. Terus abis itu dia tuh nggak pernah kuat lagi di atas 875 sih, berapa sih? Kis- High-nya di 9.900 9.000, dan dia nggak pernah lagi setelah itu Nyentuh dia nggak 9.000 ya? pernah lagi nyentuh tapi nggak pernah lagi bertahan dari di atas 9.400 gitu. Dan ada berita terbaru juga, jadi ada pemegang saham yang beli Ratu. Raja kan mengurangi kepemilikannya di Ratu, 5% tuh dijual tuh Raja. Terus kemudian beritanya ada yang beli gitu, tapi masih belum tahu investornya siapa. Dan ternyata investor yang ini nih, yang mau membeli Ratu ini dia beli di harga nilai wajar Ratu, yaitu di 1.175. Oh, Waduh. Itu bakal ngaruhin pasar dong. duluan Iya, ini kan buktinya udah turun terus ya. Tapi hari ini ada yang volume menarik nih di Ratu nih. Hari ini Ratu volumenya hijau. Tapi kita lihat ya, apakah ini akan Senin bereaksi atau ternyata enggak. Ternyata menit terakhir tuh ada volume jual juga yang tinggi gitu. Jadi kalau ada yang mau masuk ke Ratu, wait and see dulu deh. Gitu. Iya. Nah Mbak, ngomong-ngomong soal wait and see nih Mbak. Ini kan suatu kalimat yang sering terdengar Istilah ya. bagi para Betul, investor ya kan Mbak. betul. Yang mau aku tanyakan Mbak, sampai selama apa sih kita harus nge-wait dan ngesinya Mbak? Oke, ya sepanjang 2025 lah. Serius Mbak? Wah, Enggak. ini kalau Mbak Sandra ngomong ini. Terus dong. Aduh. Jadi kayak Enggak, investor. bukan nakut-nakutin. Cuman kalau dari sisi global kan kita masih nggak jelas ya. Sebentar-sebentar Trump tiba-tiba ada ngasih kebijakan tarif untuk alkohol dari Eropa biar masuk ke Amerika tuh dikenain tarif 200%. Gila aja kan? Itu Nah, itu luar dia. biasa. Belum lagi ntar Eropa mau kasih tarif balik nih kayak gitu kan ke Amerika. Kalau Amerika mau ekspor dikasih tarif 50% kalau nggak salah. Nah jadi kebijakan Trump ini kita masih belum lihat, sebentar Trump kan sebentar naik tarifnya, Iya sih. sebentar turun, sebentar ditunda gitu kan. Jadi masih bergejolak nih ekonomi dunia nih. Nah salah satunya yang bisa ngangkat IHSG kita adalah si fundamental IHSG sendiri, kebijakan-kebijakan pemerintah kita sendiri. Udah ada banyak lah kebijakan yang udah dilakuin ya. Terutama emang Pak Prabowo nih fokusnya mau dia ke ada beberapa sektor seperti hilirisasi energi terbarukan. Terbaru ETB. Hilirisasi itu bentuknya jadi dia nggak cuman EBT. mau kita ngekspor tambang, iya oke ekspor tambang, tapi contohnya kayak nikel dia nggak mau cuma sekedar nikelnya doang, tapi mau dibikin jadi batu baterai gitu kan, karena udah semakin banyak produsen mobil China ya, mobil listrik yang masuk ke kita Indonesia. kayak gitu. Terus pangan, teknologi AI yang gitu kan mau dikembangin di kita, sama ya yang mobil listrik gitu-gitu. Nah kalau kita lihat kan belum kelihatan nih, masuk baru programnya baru mulai kayak gitu kan. Jadi sentimennya masih banyak yang sentimen belum pasti.
Makanya asing juga belum masuk nih, masih keluar gitu. Dan mungkin sentimen terdekat yang bisa ngangkat IHSG adalah suku bunga. Kalau suku bunga kita diturunin, kan pengumumannya ada rapat gubernur BI itu minggu depan ya, tanggal 18 atau 19 gitu. Nah itu kalau beritanya bagus ya seenggaknya itu agak sentimen angin segar lah buat IHSG kita, terutama sektor-sektor saham-saham perbankan. Finansial ya, Mbak ya? Iya, finansial. Karena untuk secara global tuh masih belum pasti belum jelas. Apalagi rupiah kita melemah terus kan. Hari ini aja rupiah Padahal aku cinta 16.000. rupiah. Aku Cinta rupiah. walau dolar Dolar Di mana? Zimbabwe. Dolar Zimbabwe kan Iya, kecil banget itu lah. kecil ya. jadinya miliuner ya di sana ya. Berapa ribu harga USD per Di sini 16.300. Ya agak menguat dikit sih. Kemarin sempat 16.400 kan. Gitu. Ini kalau nggak ada kebijakan apa gitu kan bisa lebih menguat lagi nih. Berarti bener nih weightnya setahun. Langsung aja lah. Wait and see namanya Wait and juga see-nya. wait and see. Iya. Kalau misalnya ada kebijakan yang bisa ngangkat IHSG kita, ya syukur-syukur. Setelah kemarin Mas Pandu Syahrir mengumpulkan para pelaku pasar modal, mungkin dia mau aware nih loh, kita dana Danantara juga akan kita masukkan gitu ke pasar modal. Nah itu angin segar kayak gitu. Pokoknya kalau udah ada sentimen positifnya, ya udah itu bisa ngangkat. Tapi kalau enggak, kan selama ini data-data yang keluar, data-data ekonomi kita tuh melemah semua. Retail salesnya melemah, kepercayaan konsumen melemah untuk belanja, keinginan belanja juga melemah kayak gitu. Terus APBN defisit gitu kan. Liga korupsi. Iya betul, Iya kan? korupsi gitu. Banyak Berita banget. terakhir tuh kayak Pak Prabowo mau bangun penjara khusus. Penjara khusus di pulau Buat- terpencil. Iya, Buat para koruptor. Buat para koruptor. Ya, semoga ya we'll see lah ya, karena emang kalau aku lihat berita gitu, menurut Ray Dalio kan itu salah satu, dia punya hedge fund terbesar ya, maksudnya salah satu investor yang strateginya bagus untuk mengelola dana investasinya, hedge fundnya ya. Dia bilang kalau Indonesia itu ya syaratnya harus korupsinya dihilangin gitu, biar kita semuanya bisa sebenarnya berjalan negara kaya lancar. banget loh Iya, ya. betul. Iya kan. Bayangin gitu. kan berapa triliun itu kalau dipakai buat bayarin token listrik kita, Indonesia silo gitu dah. Nah saking APBN-nya defisit, jadi pemerintah kita juga, presiden kita berbagai cara dilakukan, kayak ada hasil devisa ekspor ya. Di ada Tahan dulu apa sih? Ada kantungnya lah gitu lah. Iya, komisinya Ada jadi tahan komisi. untuk supaya bisa rupiah kita nggak terus melemah nih, karena hasil ekspornya kan biasanya harusnya dapat dolar, itu harus dikonvert dulu ke rupiah kayak gitu. Terus kedua, ada yang karena kita ngerasa tambang batu bara tuh milik negara, jadi perusahaan-perusahaan tambang yang mereka menghasilkan tambang terus ekspor, nah kalau mereka mendapatkan pendapatan, nah itu mereka dikenain tarif, ada tarif batu baranya pakai harga acuan batu bara. Jadi ada beberapa emiten, kalau misalnya beberapa perusahaan dia menghasilkan batu bara, tapi kalau nggak ada permintaan dari China melemah, ya dia cost tambahan lah yang harus dikasih ke negara, Ke negara. kan ada tarif royalti yang disesuaikan, dan tarif itu lumayan gede, Besar. ditambah kayak gitu. Itu untuk supaya ada pemasukan uang nih ke negara buat taruh di APBN, termasuk juga adanya Danantara buat itu juga, biar nggak ngambilin duit APBN. Iya. Gitu. Ini Eza katanya mau nyerok. Apakah ini waktu yang tepat, Mbak? Untuk menyerok-nyerok saham-saham Serok saat ini. kanan, serok kiri. Serong. Iya, maaf. Nyerok Apa sih waktu itu? bisa-bisa aja, tapi bertahap ya. Tuh bertahap. Kayak perbankan ya udah bisa diserok, tapi dicicil, Sayang jangan kalau langsung. perbankan justru mungkin lebih baik merelakan yang lain dulu dibanding Oh perbankan. gitu. Apa Mau Eza yang mau lain? apa? Mau sektor tuh? apa? Nggak ada juga. Udah mikir. Farmasi. Lagi nggak ada sentimen positif Iya. ya kayaknya. Nggak ada, iya, masih. Serok aja. Farmasi itu kemarin naik-naiknya pas karena COVID. Karena kan Iya. orang-orang harus swab. Swab. Betul. Nah, kan. Betul. Tapi Mbak aku Ini juga non cyclical. non Iya. cyclical Oh juga. kalau enggak ya kayak retail lah yang semua orang, kalaupun ekonomi lagi bergejolak tetap mereka butuh Belanja, makan, iya. belanja. Tapi Air yang es kebutuhan sabun. sehari-hari ya. Sabun bisa. Sabun, Ya, yang kayak gitu. gitu. Oke. Atau dikumpulin dulu uangnya, ditabung dulu biasa gitu. Nanti kalau misalnya market udah membaik baru dibeli gitu. Bisa sih, Mbak. Dan emas hari ini kan Iya, Naik tinggi. banget, Mbak. Mbak, parah tertinggi banget, ya, parah ya, tertinggi. semakin mencetak ATH ya. ATH, Dan hari all ini time high. saham-saham emas kita tuh pada naik tuh.
per hari ini. Tapi kan Antam sempet ada sentimen negatif kan Mbak ya? Iya Yang kemarin itu. ya yang pemalsuan kata- itu. Pemalsuan. Iya, tapi Tapi belum kebukti sih, masih dugaan. Ya Tuh, setelah kan. minyak, emas. Emas. Setelah lagi apa? Iya semuanya aja. Oplos. Dioplos juga. Aduh, repot deh gitu ya. Jadi mendingan kita Betul. harus Harga emas lebih. naik setinggi ini gila ya. Iya, ini tertinggi sepanjang kemarin masa nyicil-nyicil. gitu. Mbak, paling murah pernah ngalamin beli emas berapa Mbak per gramnya? Aku yang 5 tahun lalu masih 600 ribu. 600. Aku sempat Iya, ya. iya. 600 ribu. Bahkan aku 500 sempet sempet nggak ngalamin. ngerasain? Sebelumnya lagi berarti. Iya, 500 sempet Aku ngalamin. sempat ngalamin 2019 480 Oh iya? ribu. Ih, suhu. Enggak Bu. Oh. Maksudnya kayak, Iya, iya. tapi itu tuh kalau dibilang zaman baheula juga, Enggak juga. enggak gitu. Iya, iya, 10 iya. tahun lalu lah. Iya, ya Iya, mungkin. Kayaknya enggak deh, Kak, karena aku tuh baru enggak sampai 10 tahun. Enggak ikut ya 500 sempet ya. 100 ribu. Gitu maksudnya juga apakah sekarang menjadi orang-orang lagi lari ke sana gitu. Makanya jadi tinggi ya. Emas tuh sekarang lagi sebenarnya emas tuh kenaikannya nggak pernah setinggi ini. Ini kan setahun kemarin dia naiknya banyak ya 2024. Terus 2025 juga malah semakin naik Makin lagi. berlanjut. Itu karena sedang adanya ketidakstabilan ekonomi dunia global. Jadi istilahnya udah pada mengalami hampir pelemahan ekonomi nih, semi resesi kayak gitu. Makanya emasnya naiknya tinggi Kenceng. banget kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat USD dibandingin nilai-nilai mata dunia gitu kan, yang lain US dollar tuh sedang melemah. Kalau sama kita kan menguat ya. Kalau bandingin negara lain itu USD sedang melemah. Makanya semua orang investor beralih ke safe haven, ke emas. Untuk mengamankan nilainya Mbak ya. Iya, biar nggak market saham nggak jelas, obligasi juga belum udah. Emas Iya. aja gitu, makanya Betul. makin naik harganya. Betul. Mbak, terakhir Mbak sebelum kita tutup, aku mau nanya juga. Ini kan oke lah IHSG lagi lagi turun-turunnya nih Mbak. Apakah faktor dividen itu bisa menjadi pelipur lara bagi para investor Mbak? Angin segar. Dividen. Sebenarnya kalau dividen, kalau itu kan tergantung lagi manajemennya ya, payout rasionya berapa. Dan kebanyakan kalau misalnya beralih dividen berarti nilai uang pokok kita tuh pasti bakal berkurang karena harganya nanti akan turun kan, akan menyesuaikan ketika ada pembayaran dividen kayak gitu. Kecuali emang kita yakin harga sahamnya itu ya mungkin sekarang turun sesaat, nanti akhirnya bisa Naik naik lagi. lagi gitu ya, itu dividen membantu. Cuman kalau dividen sih menurutku kalau kita cuman nominalnya kecil ya investasinya gitu ya, nggak berasa sih Iya. ya segede apapun dividennya gitu. Kecuali dividennya di batu bara ya, itu kan besar. Ya tapi resikonya nilai uang kita pasti bisa berkurang 30%, 40% gitu. Kayak BCA dividennya nanti tanggal 20 Maret nih dia. Jadi kalau yang kalian sini punya BCA 300 kalau nggak Mbak. tanggal 20 dia cum date-nya. Jadi kalau pegang BCA terakhir 20 dia dapat ininya di 250. Itu 250. Saham. 300 tuh kalau dividen interim yang gabung sama yang sebelumnya buku Oh, tahun lalu iya, ditambahin jadi 300. Nah, kalau yang Desember ini per Desember ini dia 250 buku Desember 2024 di 250. Ya, meningkat sih dibandingin yang sebelumnya cuma 50 Betul Berak. kan. Oke deh. Menarik. Oke, kita menabung emas. Langsung gitu. Boleh apapun boleh itu juga lah ya. Itu beritanya terakhir di Pegadaian ya, yang deposito emas rata-rata kalau ditotalin semua tuh udah hampir setengah ton. Investor-investor yang deposito emas di Pegadaian. Wow, iya Pegadaian kan dia lagi. emas digital Mbak ya? Iya bisa, sama BRIS, Bank BSI Syariah. BSI. Ya, betul. Iya, itu bisa juga Ria, bisa. Bank Syariah Bank Indonesia Emas. BSI. Iya, kalau emas sentimennya lagi oke, lagi bagus. Tapi setelah nanti udah ada penguatan lagi, Dia dolar bakal ya turun dia lagi. turun. Iya. Nah, itu Menyesuaikan. seperti roda kehidupan Mbak. Coba kita cek dulu di ujung sini iya nih dia lupa. sudah terdapat Oh iya. ada barcode untuk di join aja ya Discordnya biar apa Mbak? Biar bisa tanya-tanya tentang saham di investasiku, mau saham, reksadana, obligasi itu bisa tanya-tanya di sini. Itu Gitu. biar nggak ketinggalan lagi berita-beritanya, Betul, biar nggak ketinggalan lagi mana-mana lagi yang berpotensi untuk cuannya, untuk naiknya atau Betul. mungkin ya biasanya sih kita dari yang tahu-tahu aja Iya. informasinya ya kan. Dan Ntar kalau dibantu udah sama offer ya, ada info apa nggak gitu? Nah, gitu. Apalagi di sini juga dibantu sama AI sebenarnya. Nah, Iya. yang ngasih taunya itu adalah AI sebenarnya. Betul, ya, di betul, Tikar. betul. Saya biar tahu kira-kira saham mana aja yang wajib untuk dikoleksi kalau pengen cuan gitu ya.
Oke deh, itu saja kita akan Thank you, Mbak libur Sandra. dulu berarti ya. Iya, minggu depan ya. hari Minggu Senin. depan lagi kita akan berjumpa lagi dengan market review. Oke, habis ini kita ada The Hat-Trick. Kita ngomongin tadi ngomongin saham, ngomongin bola ya nggak sih? Sekarang ngomongin Betul. apa? Ntar ngomongin bola kita. Oh, bola. Eiza anak bola banget dia. Parah. Dia menggocek-gocek. Jarang loh. Cewek suka ngomongin bola. Eiza Ronaldo Messi nama panjangnya. Wow. Dua orang jadi ada satu ya? Dinho, Darah-darah Messi Bambang Ada dia. Pamungkas. Darah Brazil kalau nggak salah dia. Iya. Brazil Sabang ya? Argentina. Sini dong. nggak? Sabang, Jalan Sabang. Oh, Brazil Sabang jauh ya? Jauh. Iya. Kita lagi ada liga yang lagi berjalan nih. Oke, ada Liga Champion. Liga Chapter Timnas juga main. Champion. Oke, Detikers jangan kemana-mana, kita break sejenak aja. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mike Sinoda. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jangan krik-krik dong. Kita harus masih tetap semangat, guys. Wah, apalagi berita ini yang paling bikin semangat ya Iza ya. Menyala persidanganku. Menyala sidangku. Menyala sidangku. Tadi gue bilang The Hat-Trick abis ini ternyata. Nggak apa-apa. Kita It's okay. selingi dulu biar makin panas nggak ya? Belum tentu juga lah ya bahwa Mungkin. ini tuh adalah memang satu proses yang harus dilaksanakan juga ya, dimana sebetulnya juga ditemukan temuan-temuan baru ya, ditemukan juga fakta-fakta sidang perdana Hasto dan tudingan dakwaan daur ulang. Apa sih dakwaan daur ulang? Jadi kita akan mundur dulu nih Detikers Yes. ke kamu yang mungkin juga udah tahu bahwa sebetulnya Hasto ini didakwa dalam 2 kasus, yakni adalah dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku dan juga dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan pada saat menjabat komisioner KPU RI, dan akhirnya Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menghalangi KPK menangkap Harun Masiku gitu. Beliau juga dia juga diduga memberikan sebagian uang untuk menyuap Wahyu, dan Wahyu sendiri juga telah dihukum penjara dan bebas. Sementara Harun Masiku ini masih kabur dan berstatus buron KPK sejak tahun 2020 lalu. Nah, Hasto ini sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan pra-peradilan jilid 2 dan salah satu gugatannya ini yakni pra-peradilan kasus suap yang dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto Kristianto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2005. Sementara itu, berkas perkara Hasto dilimpahkan ke KPK pada Kamis tanggal 6 Maret lalu. Gitu. Nah, ini kan juga ada yang namanya bukan dugaan sih, Za. Sebentar. Apa tuh? Ini ada maksud dakwaan daur ulang. Nah. Jadi sempat heboh juga nih kemarin Detik News ngeberitain Hasto tiba di pengadilan untuk sidang perdana tuding dakwaan daur ulang. Ini pihak Hasto yang menuding ya. Jadi kemarin itu pada hari Jumat, hari ini maksudnya. Kan gak sabar mau liburan ya. Saya kira hari ini hari Minggu loh. Jangan dong, besok Senin. Iya. Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Tadi sudah sebutin kan. Yep. Nah tadi Hasto mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, kemudian mengatakan dirinya merupakan tahanan politik, dan Hasto menilai adanya manipulasi dari penahanannya, Detikers. Itu dia. Ini quote-unquote dari Hasto ya. Saya sudah membaca sangat cermat terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Hasto mengatakan juga proses persidangannya pun terkesan diburu-buru. Dia mengaku sedang sakit saat pelimpahan berkas dari penyidik KPK kepada jaksa.
Nah, jadi sebagai update nih Detikers bahwa per hari ini ya setelah sidangnya juga diadakan hari ini kan ya, berkas perkara Hasto sudah sampai di tahap limpahan dan kita bisa menantikan juga bahwa akan diadakan kembali sidang untuk perkara Hasto di hari Jumat di bulan ini gitu ya kan. Jadi ada sejumlah nama juga yang mengisi daftar panjang pengacara Hasto, salah satunya adalah Febri Diansyah, kekuatan baru yang dikerahkan untuk membela Hasto melawan KPK dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan mendatang gitu ya. Jadi memang ini persidangan dimulai juga sudah hari ini dan dikatakan bahwa nanti akan ada sidang-sidang lanjutan juga terkait dengan tuntutan ini gitu ya. Kan pengacara Hasto ini ada 17 loh. Ih banyak banget, makanya aku juga bingung. Dan mereka ini ada juga tim hukum yang berlatar belakang non partai atau full profesional. Oke. Wow. Dan nama-namanya juga memang ya ada beberapa yang memang juga adalah pengacara kawakan lah ya gitu. Pengacara kondang. Kondangan. Itu ada himbuan jadinya kondangan. Kondangan. Wah kondang gitu nih, ya. kondangan. Dan apa aja jeratan pasal untuk Hasto? Jadi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP gitu ya. Kita nantikan aja update-nya akan dilaksanakannya kapan untuk sidang lanjutan ya dari kasus ini. Nah, next agendanya tuh itu ada ekspesi itu kan? Ya betul. Ekspesi hukum itu nanti tanggal 21 Maret Detikers atau Jumat minggu depan. Ya. Udah mau libur Lebaran ya. Bukan hanya bulan ini tapi minggu depan ternyata. Iya. Ya. Karena ekspresi hukum ini adalah sanggahan atau keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat atau terdakwa terhadap gugatan atau dakwaan yang diajukan oleh pihak penggugat atau jaksa yang umumnya berkaitan dengan keabsahan formalitas gugatan atau dakwaan, bukan substansi perkara. Hotman Paris. Kan suka begini-begini. Iya, tapi kayaknya dia tidak terlibat ya untuk kasus ini ya. Ini pegel. Pegel. Gak ada cincinnya. Nah, sebenarnya masalahnya yang bikin pegel adalah karena gak ketemu-ketemu di Harun Masiku. Ini kan bahkan kita berapa kali episode Detik Sore dari sekitar 234 episode kan ngomongin ini juga kan ya gak sih? Betul. Sama Mas Angga waktu itu ya. Iya, yang Edo waktu yang posting Instastory karena setahun yang gue gak di-tag tuh. Tenang. Sedih gak lu Za? Kayak sedih. Menurut gue ini adalah waktunya untuk membuat surat terbuka untuk Kak Edo. Kenapa lu gak di-tag di postingan Happy Anniversary? Maksud gue apa ya? Gue cuma cadangan gitu Za. Tapi kok salah? Salah. Yang nangis gak ada ya? Nggak ada. Ya udah, ajak Rika apa? Malam itu hujan turun deras. Oh my god. Ting. Enggak apa-apa lah. Tapi tetap sakitnya terasa ya. Iya enggak, maksudnya kayak iyalah gue cuman cadangan gitu di sini, cuman tapi ya apa lu Jaki lihat. Udah tidur ya? Emang ke situ. Pandangannya juga. Iya gitu. Ya pokoknya kita udah berapa kali ngebahas soal Hasto ini juga cuplikannya Detikers dan memang waktu itu sama Kang Ajat juga Alexander wartawan Securitycom. Tapi emang kayak belum ketemu sih, bener kata lu kayak ini mau kemana sih arahnya nih gitu. Betul, karena ya untuk seseorang dengan power sebesar itu dan buron dari tahun 2020, nah apakah sebenarnya melarikan diri atau ada yang mengkamuflasekannya menjadi bunglon? Itu dia. Di manakah Harun Masiku dan juga temuan-temuan lain yang bisa mendukung keberadaan Harun Masiku atau mungkin juga memperjelas kasus ini. Seperti misalnya barang-barang bukti, adanya handphone yang mungkin juga hilang dalam kasus ini. Bukan ditenggelamin waktu itu ya? Ditenggelamin ya? Iya kalau gak salah. Apakah dia ada udang RI masih kena jegal AS? Apa? Tadi udang RI masih kena jegal AS. Yang tadi gue bacain itu loh. Gue apa kayak bahasa apa tuh, makanya tadi gue kayak apa tuh? Itu lupa nge-hide makanya gak di-tag di ID. Oh ya oke, it's okay. Gak apa. So light. Dulu tuh Ting. Jakrik bos.
Itulah Ding, Detikers, ding, pokoknya ding, update soal berita-berita Hasto bisa disaksikan di Detik News ya. Di Betul. update-nya bakal terus ada walaupun lagi hari libur juga selalu 24 jam standby. Terus. Kamera standby. Kan sudah apa lagi yang terbaru? Udah itu aja tadi ya. Ya betul. Oh ini Apalagi? nomor 5 tuh pertanyaannya di mana Harun Masiku. Nah masalahnya kita juga gak bisa jawab. Antum nanya nih, aneh juga gak tahu jawabannya apa. Ya kan? Finding Harun Masiku, apakah itu kayaknya film dengan lebih banyak plot daripada Finding Nemo? Oh iya bener itu. Walaupun Nemo lebih rumit di dalam Lebih rumit, air. bener-bener. Oh. Lebih gampang nyari takjil daripada nyari Harun Masiku. Pakai kiu jadi nyari. Untung Lebih sulit mencari kepastian sih. daripada mencari Ah, Harun Masiku. itu juga sulit. Itu juga sulit sih. Tapi kalau yang lebih bagus ada itu Harun Yahya beda. Harta Harun. Nah, masih panas ya. Haha, Harun. Buka masih lama lagi. Setengah 5. Anyway, nih ya. Kita mau itu udah lemes ya udah. kalian? Kita Oh, mau ya apa dulu? Enggak, Eza katanya mau baca puisi, coba tadi apa tuh? baca berita aja. Ya udah kita break dulu. Eh Nanti apa abis tadi ini apa kita penasaran tuh? Enggak, ini mau bacain soal minyak tadinya. Oh, itu next, atau next, enggak next. THR, ojol. Oh minyak yang 1 liter cuma 800 liter itu ya? Oke Detikers, habis ini kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana sampai azan maghrib nanti. Tetap di Detik Sore, nggak Nggak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Lemes banget ya. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Liga Champions is happening. Di mana City? Di pasar. Itu lagu Liga Champion. Oh, aku kira di Bandung. Iya kan Pak? Di mana City? Di pasar. Kok di pasar? Enggak deh, itu lagunya tuh sebenarnya bahasa apa sih Prancis ya Liga Champion ya? Prancis. Cuman di ini apa diplesetin. Di biasanya kan Prancis nih. Tuh, itu kan. Apa itu katanya? Ya janganlah, usah ngomongin order gak enak. Oke Detikers, tuh. Di mana Siti? Ya gitu. Oh, ada bedahan San situ. Udah, pokoknya cari ntar ada pokoknya. Nah kita hari ini The Hat-Trick sudah kedatangan 2 narasumber dari Detik Sport. Ada Pak Lukas Aditya, Sako Redaktur, dan juga Reza Pratama juga Sako Redaktur. Sama sore Bapak, sama sore Bung, sama sore Halo. Bang Bingbung. Bang Bingung. Kita nabung. Ya, iya. Tang ting tung. Yuk kita hitung poin-poin yang juga sudah didapatkan oleh tim-tim di Liga. Yes. Karena Liga Champions sekarang udah masuk perempat final. Betul. Udah Ya. fase knockout Iza. Udah fase knockout. Nanti itu Knockout. Arsenal lawan Madrid, Ya. PSG lawan Villa, PSG lawan Aston Villa ya. Iya Bang? benar. Inter lawan Bayern, Bayern sama Barca Dortmund. Ya. Barcelona dulu. Bukan Barca, Barca. Oh Barca, bukan Barca, Barca. oke. Kan kebetulan ini Pak, saya Sunda Wilujeng Semping. Bukan Bacanya Barca. baca Barca. Barca. 'Cause Barca. it's Barcelona. Berarti pokoknya itu lagunya Not Faris RM salah Barcelona. dong. Di Barcelona. Udah kan di Barcelona. Barcelona, iya. Iya, Tapi benar. kalau disingkat jadi Oh, di Barca. Karena kan kalau Barca, Barcelona nanti. Jadi. Wih, Iya benar. Betul itu ya. Itu. Nah itu aja. Udah kita lanjut. Famos. Samus. Kita nih Pak Reza pakai batik Liverpool kebetulan Pak hari ini. Iya. Iya. Iya, kan Untuk merah sekali. memberikan Bisa di dukungan. zoom enggak detik ini? Zoom. Ajaki. Nah, Nah. nih batik Liverpool Ini. nih. Ini Tuh. untuk memberikan dukungan atau dalam bentuk apa nih? Sebagai bentuk ini ya. Kemudian lagi abis ada acara tadi hari ini. No, Oh, kirain ada sebagai acara. Iya. bentuk kesedihan karena Liverpool sudah tersingkir Iya, dari Liga Liverpool Champions. tersingkir. Tersingkir Iya. dong, aduh. Padahal Liverpool tuh paling jago Za. Di fase klasemen menang terus. Tapi tiba-tiba bisa kesingkir gimana Pak Reza? Sebenarnya Ceritanya. menangnya 7, kalahnya sekali pas pertandingan terakhir. Cuma Iya. memang kemarin harus diakuin sih di 2 leg itu PSG memang lebih baik secara serang, secara mungkin Liverpool tidak bisa memaksimalkan dukungan Anfield seperti biasanya di kompetisi Eropa, jadinya dan PSG bisa memaksimalkan keuntungan mereka dengan keunggulan cepat, mereka bisa menahan sampai adu penalti dan ya ketika adu penalti ya udah itu sudah seperti hoki-hokian aja. Sepertinya itu juga ada faktor Luis Enrique kan. Karena Nah, dia lebih berpengalaman daripada Ya, Arne Slot Arne Slot. di Liga Champions. Liga Dan udah pernah sekali juara kan. Sama Barca. kan, Barca ya. Nah Tapi itu ya, juga bisa menjadi
faktor penentu sih. Karena kemarin juga setelah ketinggalan 1-0 di Parc des Princes, Parc des Princes ya. Parc des Princes. Nah, itu akhirnya bisa menang 1-0 juga di Anfield hingga akhirnya memaksakan adu penalti kan. 4-1 ya. Ya, Anelka juga tidak langsung terpancing untuk langsung bermain menyerang ya. Di menit awal dia lebih memilih Liverpool membiarkan bermain dulu lah ya, memegang bola. Memegang bola. Pada akhirnya kan memang gol itu juga setelah berapa kali Liverpool serangan gagal, akhirnya mereka kecolongan dari gol serangan balik, ya itu dia. Akhirnya satu serangan PSG dan sampai 120 menit. Tapi ente setuju nggak kalau misalnya disebut PSG ini kayak Barca B? Sebentar Luis Enrique ini kelihatan banget kan Pak. Nggak ada Messi, nggak ada Neymar, nggak ada Mbappe. Justru PSG lagi oke banget. Memang Vitinha bagus, terus yang tengahnya tuh ada Vitinha, Fabian Ruiz John sama Neves. John Neves. Memang bertiga ini memang tipenya memang saling melengkapi artinya. Mereka bisa menyerang dengan sistem bertahan dan menyerangnya kedua sangat bagus. Ya, mereka memang ketika mereka tidak ada Mbappe, tidak ada Messi, justru mereka bisa bermain lebih solid sebagai tim ya. Artinya Enrique memang sudah menemukan ini tim saya gitu. Artinya di depan juga tidak ada Dembele, lalu ada Desiree Du dan Barcola juga bagus. Lalu kedatangan Kvaratskhelia juga tidak mengganggu harmonisasi tim, malah bisa melengkapi dan menambah variasi serangan artinya dengan Gonçalo Ramos sampai cadangan loh Pak. Padahal dia the next superstar dari Portugal lah. Tapi ya memang Gonçalo Ramos juga belum bersinar sejak dibeli dari Benfica musim lalu ya. Vitinha sama João Neves. João Neves memang keren memang banget sudah dari lama kedua pemain muda Portugal ini memang sudah digadang-gadang memang akan jadi salah satu next midfielder bagus di Eropa, dan mereka membuktikan bahwa dengan di tangan Enrique di musim keduanya keduanya makin bersinar ya. Dan PSG kan masih mengejar impian untuk Liga menjadi Champions juara Liga setelah Champions gagal di kan. 2020 kalah Bayern Munchen. dari Bayern Munchen. Oke, ini kita kira-kira hampir semua big match sih ini. Dan ini menariknya nih quarter final mantan ketemu mantan loh Pak semuanya. Iya kan? Arsenal ketemu Arsenal Madrid, Odegaard mantannya Madrid. Iya betul. Inter Bayern, si Jan Sommer sama siapa? Jan Sommer sama Benjamin Pavard juga itu mantan ketemu mantan. Itu Lewandowski baik lagi ketemu di Dortmund ya. Aston Villa, Unai Emery ngelatih PSG. Oh sama Asensio itu juga dipinjemin oleh PSG dan dia bisa bermain, Pak. bisa main. Itu kacau sih, itu kayak meremehkan sih Pak. Kenapa disebut meremehkan? Itu artinya pinter dari Aston Villa. Jadi si PSG ini minjemin pemain, namanya Marco Asensio, ada orang Spanyol lah gitu, famos. Nah terus dia fotonya famos dong bahasa Spanyol, ya kan? Paling sering gitu soalnya. Nah dia itu Aston Villa ketemunya PSG. Nah si PSG ini yang minjemin Asensio itu nggak ada klausul. Kalau gue ketemu lu, si Asensio nggak boleh main ya, karena kan gue pinjemin. Ternyata nggak ada klausulnya. Ya udah Asensio lagi gacor, bikin 7 gol dari 8 pertandingan. Jadi sejak dia gabung ngamanin teman-temannya sendiri. Ya itu dia kan, ketemu sang mantan. Tapi itu hal yang lumrah dilakukan dalam biasa dan sepak bola itu biasa. Tapi ada beberapa klausul yang kalau misalnya di Liga Inggris yang seperti yang Sancho melarang ya. ada ya Sancho kalau Sancho nggak boleh. MU lagi bimbing Chelsea, terus dia Chelsea lawan MU dia nggak boleh main. Ada itu cuma tergantung nego klubnya pada saat proses transfer. Tapi Pak kita terlalu dini nggak sih bilang calon pemenang siapa? Favorit juara setelah Liverpool? Masih dini ya. Tapi kalau dari bursa taruhan masih sekarang setelah Liverpool dulu di atas. Apalagi puasa Pak, jangan taruhan lah. Iya jangan taruhan. Menjagokan sekarang Barcelona di posisi pertama, lalu PSG di posisi kedua, Arsenal di posisi ketiga, di posisi 4 ada Inter dan 5 Madrid justru. Wih Madrid kelima, Pak Lukas setuju Madrid kelima? Gimana pun juga Madrid itu DNA-nya Liga Champions. Memang, tapi di atas kertas memang Madrid dilihat dari tim dan permainan tidak bagus ya. Mungkin artinya petaruh rumah taruhan di Eropa mereka pasti akan menempatkan Madrid di posisi bawah ketimbang artinya PSG atau Barcelona sedang bermain bagus. Tapi ingat ya ketika Pak Lukas bilang tadi ini taman bermainnya Real Madrid Liga Champions ini dan Madrid justru tidak dijagokan. Kadang-kadang mereka bisa melejit dan bisa jadi terbukti juara. Di pertandingan kemarin kan lawan Atletico kan. Mereka Atletico. ketinggalan 1-0 sampai akhir dan di partai penentuan tendangan penalti ada aja kakinya Julian Alvarez kena double bola, kick ya, sengaja double kick. Dan Marcos Llorente kan kena mistar ya. Itu yang membuat Madrid itu bisa terbukti lah mentalnya. Kayak kemarin Carlo Ancelotti juga bukan pelatih kacangan gitu kan. Kemarin memilih Antonio Rudiger sebagai penendang penentu itu kan juga gambling lah.
dia memilih antara Endrick atau Rudiger, akhirnya melihat mukanya Endrick dulu. Wah, ini pemain nggak bisa nih. Belum siap kayaknya. 18 tahun, Pak. 18 tahun. Jadi Rudiger walaupun Rudiger juga berisiko juga tendangannya sempat ditepis walaupun akhirnya masuk. Dan itu yang ini menjadi faktor kunci karena dia pelatih yang berpengalaman, melihat mimik muka pemain aja udah bisa nih. Oh, nih pemain nggak bisa menanggung beban. Nggak siap untuk ini. Kamu nggak cocok kerja di air. Itu beda itu. Nggak ada juga air-airnya ya. Nggak ada juga. Pada saat Liga Champion ini ya. Next kita beralih ke tadi kan Liga Champion, kita ke Liga Eropa, Iza. Liga Eropa ada ini nih. Oh, si setan merah ini. Santai aja dong, nggak usah ngegas. Setan merah. Padahal setan dikunci ya di bulan puasa ya. Apakah karena bulan Ramadan jadinya tetap memble? Enggak, tapi belakangan tiga pertandingan terakhir lagi meningkat dia. Kata Ruben Amorim lagi bagus. Ini periode positif dari on fire, MU. on fire. Apa faktor yang membuat dia? Ya mungkin lagi dapat kliknya aja ya. Ketika sebenarnya tidak ada yang berubah banyak dari mungkin permainan atau pemain juga masih ada yang cedera. Mungkin hanya beberapa 1 per 2. Kondisi tidak jauh berbeda lah ketimbang mungkin pekan lalu atau 2 pekan lalu ketika MU masih kasih orang bilang bapuk tersingkir dari Piala FA. Cuman mungkin ada faktor luck, ada yang jelas faktor. Ini beberapa pemain yang cedera itu malah membuat kesempatan untuk pemain-pemain muda untuk tampil. Yang semalam itu Aiden Hayden itu menunjukkan diri kalau dia pantas juga loh jadi starter. Nah, dan lebih kepada mungkin ada faktor lucknya mungkin sini MU baru mulai dapat. Artinya ketika kamu usaha terus untuk memperbaiki performa, tapi ketika faktor luck itu belum datang, kadang-kadang ya menyebalkan untuk sebagian tim. Tapi ketika ini mungkin dia sudah mulai mendapatkan mungkin ritmenya di 2 pertandingan. 3 pertandingan terakhir lah. Sociedad 2 kali dan sekali kemarin lawan Arsenal mereka bisa. Ada satu catatan sih di performa baik MU di 3 pertandingan terakhir ini ya ketergantungan sama Bruno Fernandes makin kelihatan kan. Makin. Nah, itu pemain-pemain lain harus step up. Gimana caranya agar bebannya Bruno ini bisa lebih ringan. Jadi ketika Bruno dimatikan ya pemain lain seperti Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho dan yang lain itu harus bisa menjadi pemecah kebuntuan. Apalagi ya Liga Eropa ini MU harus all out loh kalau misalnya mau meraih tiket ke Liga Champions musim depan dan menyelamatkan musim dengan raihan trofi kan. Pak, tapi Højlund itu udah 3 bulan loh Pak nggak bikin gol. Iya. Dia kemarin baru asis doang tapi. Baru asis. Emang pernah asis dia? Dia asis malam untuk gol Dalot. Fernandes kan hat-trick. Iya. Dalot. Dia gol terakhir. Gol terakhir ya. Tapi memang ya ini berarti masih ada permasalahan besar di lini serang MU yang memang belum bisa dipecahkan. Artinya dengan melajunya ini berarti kan permasalahan lini depan yang memang harus diselesaikan di bursa transfer musim panas nanti. Maka MU punya PR banyak itu tapi dengan kondisi keuangan mereka yang carut marut sekarang ya kita pilih nanti pilihan mereka cuman ini bukan cuman soal menyelamatkan muka dan tapi juga menyelamatkan musim finansial mereka musim depan. Karena ketika mereka tidak bisa tampil di Eropa sama sekali musim depan, itu akan semakin sulit. Pemasukannya pendapatan kurang. Apalagi dengan rencana MU bangun stadion 100.000 penonton itu pasti akan menguras habis budget mereka ya setiap musimnya. Siapa sosok yang mungkin bisa gantikan Bruno Fernandes kalau cedera? Tiba-tiba cedera atau sebenarnya masih ada Christian Eriksen itu yang memang dia mempunyai kemampuan yang sama dan di bangku cadangan dan sekarang masih cedera itu Mason Mount itu tapi baru sedikit tampilnya karena banyak cederanya seperti di Chelsea. Sampai dia dibeli 55 juta pounds kan kemarin dari Chelsea musim lalu dan banyak cederanya makanya dia sampai disebut salah satu transfer terburuk di MU oleh salah satu mantan pemain Chelsea Paul Parker kan kemarin. Nah itu yang sebenarnya skuad MU itu dalam sebenarnya tapi ya banyak pemain cedera itu masalahnya. Tapi Pak kalau mau sembuh kira-kira cocok gak gantiin peran Bruno? Harusnya ya karena dia memang diharapkan untuk mengisi peran itu sih. Pakem 3-4-3-nya Amorim ya. Dia bisa bermain di artinya ada dua CM diisi oleh Ugarte dan Mount itu cocok sebenarnya. Fernandes taruh depan tapi sebelum berharap banyak untuk itu Mount lebih baik untuk dia bisa rutin bermain dulu lah. Iya, sembuh dulu aja benar. Karena dia lebih baik main ketimbang lebih banyak di ruang perawatan ketimbang bermain. Kan Haji Naim deket ya. Jauh dong kalau padahal dia cedera otot. Jauh. Dia cedera paha kan. Siapa yang harus ditakuti sama MU season kali ini? Untuk
degradasi atau untuk di Liga Eropa? Liga Eropa. Athletic Bilbao ya tadi yang yang kalian Roma ya. Athletic Bilbao ini tadi lihat di bursa taruhan Liga Juara Liga Eropa pun mereka masih pepet-pepetan dengan MU ya. Artinya mereka ada yang menjagokan Bilbao, ada yang menjagokan MU. Tapi sebanding lah beberapa di posisi paling atas itu dia, makanya yang jadi harus menjadi waspada buat MU ketika nanti mereka bisa melangkah jauh atau mereka bertemu Bilbao. Itu mungkin ujian mereka di situ. Tapi sebelum itu mereka harus lebih dulu bisa melewati Lyon ya. Lyon pun juga bukan lawan sembarangan juga karena walaupun pelatihnya lagi disangsi kan pelatihnya. Tapi disangsi cuma di Liga Prancis, tapi di domestik Liga doang. Masih bisa. Di Eropa mereka masih bisa main. Masih bisa melatih. Lyon tuh siapa seorang yang bagus pemainnya, Pak? Lyon itu masih ada Lacazette. Oh, Lacazette. Oh iya. Alexander Lacazette sama Corentin Tolisso masih ada di situ. Oh ya, dan mantan main Bayern Munchen. Ya, Amorim tadi juga udah bilang kan kalau misalnya klub Prancis itu sangat mengandalkan fisik, makanya pemain-pemain itu harus siap dengan kondisi itu. Real Betis juga, Pak. Itu Liga Conference tapi. Itu conference ya? Oh iya, sorry. Sama tim Anda kan? Oh iya, tim saya. Tim Anda. Iya, benar-benar. Celetot ya, salah. Karena memang kompetisi Eropa ini sekarang ada 3 Isa. Ada 3, banyak banget. 3 champion Liga Eropa, UEFA Conference League. Nanti di bulan Juni tuh yang Piala Dunia antar klub. Ya. Itu baru lagi kan, Pak? Baru lagi. Seluruh format baru. Seluruh dunia loh ntar itu. Ramai ya. Itu eksploitasi. Eksploitasi untuk para pemain. Walaupun karena sebagian penonton asik, tapi bagi pemain juga itu satu kerugian juga kan, eksploitasi. Iya. Tidak punya waktu istirahat. Nggak bisa gampang cedera. Betul. Main juga manusia. Pakai tahun depan ada Piala Dunia juga kan. 2026. Nah, ngomongin Piala Dunia, sikat. Apakah Indonesia punya kesempatan masuk ke situ? Iya, karena besok kita 20 Maret lawan Australia. Di Sydney. 25 Maret, ya di Sydney 25 Maret lawan Bahrain. Betul. Tapi kayak belum ada Garuda Calling nih, Pak. Sampai sekarang. Baru profesional, baru sementara ya? Sementara dan ternyata dari 30 nama 27 tambah 3 pemain yang kemarin dinaturalisasi itu diberangkatkan semua ke Australia. Si Emil sama si itu ya, Dean James sama dan Joel. hanya satu pemain yang ditinggal karena cedera. Siapa dia, Pak? Egy Maulana Fikri. Kemungkinan besar Egy Maulana Fikri. Tapi jangan lupa kalau ada nomor teleponnya Umi Pipi, mungkin bisa telepon dulu Umi Pipi. Siapa tahu sembuh. Saudaranya soalnya. Bukan. Mertuanya. Ditelepon dulu Umi Pipi, siapa tahu Egy udah sembuh kan. Iya, didoain. Jadi nanti untuk squad final masih menunggu di Australia siapa yang akan menjadi pilihan Kluivert. Itu akan didaftarkan di Australia. Soalnya kehilangan Egy ini cukup ini juga karena dibandingkan pemain lain termasuk naturalisasi pun dia sepertinya paling tajam ya di antara pemain lain di level klub musim ini. Iya. Dan untuk opsi pengganti Ragnar Ratmangon yang akumulasi kartu kan Egy juga bisa menjadi pengganti yang pas sebenarnya. Iya benar. Di sisi sayap. Iya, di sisi sayap kanan, kiri dan kanan itu. Berarti siapa ntar Pak kalau nggak ada Egy, nggak ada Ratmangon? Nah, Lafrance Struijk masih akan menjadi andalan sih. Kalau misalnya sama siapa kanan? Romeni paling ya. Nah, kalau Romeni diplot menjadi pemain nomor 9, nah nanti bisa Dean James yang pemain baru itu kan juga mempunyai atribut menyerang yang bagus. Nah, itu bisa menjadi pilihan sih. Dan satu lagi ya kalau misalnya Septian Bagaskara dipercaya menjadi pemain nomor 9, oleh Romeni akan menjadi pemain sayap ya. Itu pintar-pintarnya nanti Alex Pastur gimana meramu strategi kan untuk menghadapi Australia yang sebenarnya di lini belakang ada beberapa pemain pilar yang nggak dipanggil seperti Harry Souttar dan Alessandro Sirsati yang mereka cedera parah. Souttar yang tinggi itu kan? Ya betul. Main Australia yang tinggi ya, yang main di Wednesday. Sheffield Wednesday. 2 meter tingginya. Emang iya? Iya 2 meter tinggi banget. Hari Sutar Butar. Iya Hari Sutar Butar. Orang Batak. Orang Batak Hari Sutar Butar. Beda dong. Butar dia. Iya. Ada debutan baru nanti mungkin di Septian Bagaskara sih yang kemungkinan besar akan bisa debut. Nah, dia itu biasanya kebiasaan di klub di Dewa United dia udah main 26 kali, 21-nya itu menjadi pengganti. Dia udah 7 kali mencetak gol dan 5 golnya itu dicetak saat dia masuk dari bangku cadangan. Super sub. Ya, dia memang sepertinya akan difungsikan seperti itu oleh Patrick Kluivert. Dengan tingginya yang 180 lebih itu cocok lah untuk main sebagai pemain untuk duel udara ya. Septian Bagaskara. Optimis gak sih Pak kita mencuri poin di Australia? Harusnya bisa ya. Kalau melihat komentar Messi Hilgers tadi kan juga dia bilang pemain Indonesia itu cuman kalah kualitas dari Jepang. Ya, betul. Wah. Nah, tapi itu memang bukan sebuah PD, tapi itu sebuah mungkin bukan pelakar ya. Bukan, itu memang sebuah faktos. Kalau kata Ronaldo faktos. Kalau memang dilihat dari secara kualitas tim-tim yang ada di grup C, memang Indonesia cuman kalah dari Jepang secara kualitas dan
kualitas persebaran pemainnya juga hanya kalah dari Jepang ya. Artinya mungkin optimistis ya, tapi harus dibarengi juga dengan ketenangan, usaha dan ketenangan dari pemain. Jadi jangan terlalu, mungkin mereka melihat tidak adanya Haris Sotar dan temannya yang cedera, Alessandro Circati itu cedera, itu bisa jadi jadi malah membuat mereka over confidence, terlena betul. Apalagi kan Australia mungkin secara kualitas mungkin di bawah, tapi secara pengalaman mereka lebih mereka sering masuk Piala Dunia Australia. Dan kalau misalnya disuruh mencoret 7 pemain atau 4 pemain itu ya mungkin Muhammad Ferrari satu, kiper kan harus coret satu ya, Nadio lah, karena memang distribusi bolanya itu kurang dibandingkan Nadio, dibandingkan Hernando. Dua lagi mungkin ya kalau di sisi kiri Hoki Caraka bisa dicoret juga, dan Ramadan Sananta mungkin. Ya, antara dua itu penyerang Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Dan memberikan kesempatan untuk Septian Bagaskara, karena sama ini memang beberapa ada suara-suara sumbang juga, suara-suara yang menginginkan sebenarnya Caraka dan Sananta itu sebaiknya tidak ada di dalam tim, karena performa mereka juga tidak begitu memuaskan. Artinya ya mungkin ini memang saatnya mencoba di era baru ini, pemain yang baru ya. Septian Bagaskara memang sudah saatnya dicoba untuk menjadi pelapis untuk di depan. Dan memang sebenarnya kan klubnya Septian Bagaskara lagi, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta ini lagi nggak oke kan di Liga 1. Persis ya. Papan bawah dan PSIS semua di papan bawah. Karena permainan mereka sedang nggak baik aja ya. Pemain di posisi striker sih yang menjadi terkena dampak pertama kali. Jadi seperti ya Rasul Solun kan juga sama sebenarnya, yang kuasa bicarakan, dan Joshua Zirkzee juga kesulitan mencetak gol. Ya karena kita nggak bisa, MU tuh nggak bisa menciptakan peluang berbahaya, jadi ya jadi sorotan lah striker-strikernya. Rashford dulu juga akhirnya dilepas juga ketika dia tampil buruk ya, karena memang tidak ada supply bola dia, tidak ada memang yang bisa menciptakan permainan, bisa menciptakan peluang untuk dia bisa membuat peluang gitu. Oke. Seru. Berarti tunggu 20 tuh berapa hari lagi ya? Hari Kamis. Minggu depan ya. Kamis depan. Kayak kita ada yang spesial nanti tuh ntar tuh. Apa yang spesial? Ntar nanti pas aja tanggal kali 20. Pas tanggal 20. Tanggal 20 kali ya? Apa? THR. Oh iya, itu juga iya, nanti THR juga spesial nih Pak. Sama libur juga. Sama libur juga spesial. Jadi besok tanggal 20 ada apa nih? Tanggal 20 kita ada, ngapain kita kasih tau aja kan? Ada bukber. Bukan ya. Orangnya pulang lagi balik tadi baru tadi. Enak banget kita masih kerja. Live apa yang live? Ekspresi. Live expression. Live reaction. Pokoknya nanti ya reflection untuk Wild Tickers tanggal 20 lah. Semoga kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dulu, semoga nanti lancar lah. Betul. Kita mau coba, karena kan kemarin juga Detik Sore ada beberapa kali ada live reaction kan. Setuju. Ini kita mau coba lebih ekspresif lagi, lebih begitulah, dengan data-data yang lebih banyak, tumpukan buku ya kan, segala macam. Bukan laptop di mana-mana. Laptop di mana-mana. Bukan servis laptop Pak. The Hat-Trick take over Detik Sore ya berarti besok. Yoi. The Hat-Trick in the house. Yo. Eza siap ya? Nah itu dia. Siap. Oke, baiklah. Kita nantikan performa dari klub-klub favorit kita berarti. Thank you Pak Lukas, thank you Pak Reza. Sama-sama. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ya, nanti setelah ini kita akan lanjut lagi ngomongin buat yang pada pengen punya rumah. Atau mungkin juga sekarang lagi memilih-milih, aduh agen properti mana 3 ya. 3 juta rumah gratis apa gimana ini? Aduh Pak, tolong jangan itu Pak. Atau ya itulah. Nanti kita akan bahas juga karena topiknya ini cukup menarik. Waspada prank marketing perumahan. Ada pranknya Za? Yang gue tunjukin itu ya kayak gitu-gitu kan. Di sini kamera, kena deh. Gitu. Oke, kita jangan mana. Kita akan bela kitab di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Thank you guys. Sama-sama. Detik Sore. Kembali lagi. Enggak cuma hore-hore. Well done. Oke Tikers, ini topik yang sangat menarik di kalangan kita. Karena kan topik saya Bunda. Wakil Menteri loh. Topik Hidayat. Beneran. Iya boleh. Nanti sesuai janji kita tadi. Iya, kita mau ngomongin soal hati-hati nih kita kena
prank. Karena seperti mimpi-mimpi milenial pada umumnya pasti pengen punya rumah dong. Iyalah pasti. Kan gitu. Kita nggak terima sebagai generasi yang katanya susah punya rumah gara-gara kebanyakan beli kopi. Nah, iya ketika betul. uangnya udah ada untuk beli properti atau beli rumah, malah kena prank. Prank. Ya. Kena prank macem-macem tuh, Za. Apa tuh? Ada yang dijanjiin A, tau-tau nggak dapet. Betul. Ada yang dibilangin ini bakal ini, tau-tau malah Nggak sesuai begitu. kenyataan. Nah, itu dia. Makanya sekarang untuk bisa menghindari sebetulnya prank-prank apa sih yang mungkin saja gitu bisa terjadi atau bagaimana caranya biar kita terhindar dari prank-prank itu, kita akan ngobrol sama redaktur Detik Properti Mas Danang Sugianto. Halo. Selamat sore Halo, Pak halo. Danang. Sore, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Danang, ini nih prank marketing perumahan. Wah, ngeri banget sekarang. Mau beli rumah aja bisa di prank gitu ya, bisa terkena rayuan gombal, terkena terpaan janji palsu. Nah, ini apa penyebabnya, dan sebetulnya prank-prank yang yang paling banyak terjadi di lapangan tuh seperti apa gitu? Pertama soal prank itu sendiri ya. Sebenarnya sih bukan prank ya, lebih ke janji manis yang dipoles jadi lebih manis lagi, taunya ternyata pahit gitu sebenarnya. Jadi ya namanya marketing kan pasti jualan ya, apapun ya dia lakukan lah demi terjual lah produknya dia. Termasuk menjanjikan hal-hal yang manis itu gitu. Sebenarnya banyak sih janji-janji manis yang dijanjikan oleh marketing properti gitu. Kayak misalnya contoh yang sering kita sering lihat di brosur-brosur properti lah, misalnya lokasi dekat dengan stasiun, selangkah dengan stasiun, atau 5 menit dari stasiun. Ya 5 menit kalau naik motornya 120 km per jam gitu kan, gak macet. Ya iya 5 menit, tapi kan ternyatanya nggak segitu gitu. Jadi banyak hal-hal yang gimmick yang mereka lakukan yang sebenarnya kalau kita cobain langsung atau kita cross check langsung ya nggak seperti itu juga gitu. Termasuk yang rame yang di Cikarang itu yang banjir ya? Betul sekali, itu yang lagi viral ya. Kan ya itu yang viral. Sebelumnya lagi justru aku sempat lihat juga bahwa si rumahnya itu ternyata punggung rumahnya itu adalah dekat dengan aliran sungai. Aliran sungai, betul. Terus dia, Ini yang Cikarang ini kan? nah aku nggak tahu di Ya mana. di Cikayang, namanya Artera Hill. Oke, yang dia di ngejeblos Cikarang. gitu, yang ngejeblos temboknya ngejeblos. Oh itu di Depok itu, Nah, itu di Depok. itu juga bentuk janji manis yang lain dong harusnya. Oke, iya benar sih sebenarnya janji-janji manis ini ya itu balik lagi sebenarnya mereka yang melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk menjual ya. Untuk menjual. Nah sebenarnya balik lagi ke kita, ke konsumen ini gitu, untuk lebih sadar gitu, lebih aware gitu, jangan sampai termakan janji-janji manisnya mereka ini. Gitu. Berarti kalau begitu konsumen juga harus cross check dong lo gitu ya Pak? Betul, harus cross check. Sebenarnya gini, kenapa banyak bukan korban ya, maksudnya termakan janji manis ini, ya kan karena kan mereka yang ingin membeli rumah sebenarnya kan udah well prepare ya, maksudnya mereka Pasti, kan ya mempersiapkan diri buat DP rumah, terus udah punya bayangan lah, gue pengen Udah ada beli tabungan. rumah, udah ada tabungan, gue pengen punya rumah yang begini, terus tiba-tiba ngeliat brosur, wah cakep nih desainnya nih, datang ke sana ya sebenarnya mungkin di bawah sadarnya mereka tuh udah euforia gitu untuk membeli, ditambah lagi sama janjinya mereka. Nah makanya harus balik lagi ke si konsumen, harus benar-benar sadar diri ya, termasuk cross check itu sendiri gitu dari apa yang dijanjikan sama si marketing. Developer. Ya. Ada gak sih ciri-ciri developer yang hobinya tuh memang ngasih janji manis? Tunggu kiris. Tinggi. Virus. Apa Mas ciri-cirinya Mas? Ciri-ciri nggak ada sih sebenarnya, mereka sih sebenarnya sama semua marketing properti itu sama semua sebenarnya, menjanjikan apa yang pertama mereka pasti memamerkan apa kelebihan dari perumahannya dia gitu. Ya lokasinya entah gimmick kayak diskon lainnya gitu, kayak misalnya free BPHTB, bonus kanopi, bonus AC kayak gitu-gitu. Cuma ya kenapa ya hal yang sebenarnya kalau terkait banjir ini yang sebenarnya udah jarang banget pengembang atau marketing properti itu menjamin bebas banjir.
apalagi di Jakarta dan Gak berani pun mereka. Gak berani sebenarnya. Nah makanya ini kejadian yang baru-baru ini viral, ini sebenarnya menarik juga gitu. Berani menjanjikan bebas banjir gitu. Karena ya gitu di Jakarta dan sekitarnya ini kan yang wilayah dialiri sungai-sungai ini kan sebenarnya ya gitu. Yang tadinya nggak banjir, tahu-tahu banjir. Gitu sih. Udah ada tindak lanjut dari Kementerian Perumahan atau mungkin seenggaknya tanggapan lah mengenai hal ini? Oh ya, kemarin ada dari Pak Menteri kita, Pak Marwarar Sirait itu, dia itu mau membuat atau meluncurkan semacam 911. 911 untuk properti. Jadi pembeli itu bisa nelpon gitu, langsung melaporkan bahwa si pengembang ini nakal lah, ibarat dalam tanda kutip nakal. Hal apapun, termasuk dia mencontohkannya termasuk menjanjikan tidak banjir, taunya banjir gitu. Itu berarti 911-nya itu ke Kementerian Perumahan berarti, Mas? Enggak, nanti dia bakal ke polisi atau kemana gitu? Dia bakal membentuk tim sendiri sih nantinya. Cuma ya itu dia bilang kita nanti kayak ada. Sebenarnya ini masih wacana sebenarnya, tapi ya kita sambut positif lah. Iya. Ya ada niatan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini untuk membentuk layanan pengaduan ini gitu. Karena ya banyak sekali ternyata. Iya. Mungkin gue juga mau curhat sedikit ya. Boleh. Ini dulu ketika gue cari rumah ya sekitar 5 tahun lalu, Mas. Jadi waktu itu beda soalnya. Gue pengen yang sedih gak ada. Gak ada, nanti kita coba ya. Waktu itu, Mas, jadi ceritanya gue dapat rumah bagus di Tanjung Barat. Oke. Ini beneran deket banget sama stasiun. Tepi laut, bukan Tanjung Barat. Itu Tanjung Perak. Tanjung Priok ya? Sorry. Tanjung Barat, bagus tuh rumahnya. Terus. Jadi, itu udah ke stasiun, terus pokoknya oke lah gitu. Terus sampai akhirnya gue ngobrol-ngobrol, itu gue pertama ketemu sendiri kan. Pas keduanya gue bareng bokap. Karena bagaimanapun dua orang tua itu kan yang merestui jalan kita kan. Setuju. Gue bareng bokap, ketemu ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tiba-tiba bokap gue nanya, ini IMB-nya gimana, Mas? Oh, IMB-nya sedang diusahakan, Pak. Bokap gue saat itu juga. Udah, Mas, kita kayaknya lain kali aja langsung cabut. Langsung cabut, Mas, bener gue langsung. Lah iya, padahal gue udah naruh, ya ibarat bukan uang DP sih ya, pakai uang setuju lah. Ya 2 jutaan gitu lah. Walaupun akhirnya balikin cuma 1 juta sih. Cuman ya udahlah, jadi kata ya itu ketika itu apakah gue kena prank, Mas? Atau ini bandel sebenarnya? Jadi mereka tuh menjual kayak, aduh IMB-nya belum ada tapi dijual. Atau di Depok itu juga ada di belakang rumah itu, Mas. Dia katanya aliran resapan air. Nah tapi itu ada rumah di belakang. Nah itu apakah itu tipe prank atau emang nakal, Mas? Prank dan nakal ini berbeda kali ya. Kalau misalnya kita mikir ya, maksudnya kalau prank itu kan ya, kalau misalnya kita ngerjain temen kan ngeprank ya udah niatnya kan emang itulah gitu, ngecandaan gitu ya. Mungkin kalau nakal ini konotasinya lebih negatif, ke licik gitu dan merugikan. Merugikan gitu ya. Kita ambil contoh misalnya yang di Tambun tuh. Di Tambun sebenarnya sih bukan salah pengembang juga ya. Maksudnya itu kan emang kasus tahu-tahu sengketa tanah aja, maksudnya sengketa si sertifikatnya ini gitu. Nah, kalau misalnya nakal itu kalau dari penjelasannya Pak Menteri itu salah satunya adalah spesifikasi rumah yang tidak layak lah. Jadi misalnya beli rumah subsidi gitu yang harga 180 itu kan udah murah ya. Tapi ternyata kualitas bangunannya jauh di bawah itu. Itu untuk mengebus mungkin pendapatannya si pengembang, itu mungkin yang bisa kita kategorikan nakal gitu ya. Kalau ngeprank itu ya mungkin kayak tadi, janjinya apa, tapi ini apa gitu. Tapi gue juga berarti termasuk yang pengalaman gue ini nakal dong, Mas. Dia IMB-nya belum ada, tiba-tiba berani ngejual. Kan maksudnya kita sebagai customer, ya ntar rumah kita digusur kan. Iya benar. Betul. Kayak belum siap gitu ya. Padahal itu tuh sebenarnya bukan komponen ya, indikator yang penting lah ya. Komponen penting juga kalau misalnya mau beli rumah, transaksi rumah gitu. Soalnya kan ada banyak kayak IMB kan tuh harus Mas ada Mas. IMB izin mendirikan bangunan. Wajib. SHM tuh beda lagi, Mas ya? Beda lagi, SHM. SHM setelah IMB keluar ya. SHGB, surat hak guna bangunan, ngerti kan gua? Mantap. Ya kan harus punya kuli. Oke, benar. Kulit tinta. Sebagai pemilik properti harus paham. Soalnya juga, prank-prank ini juga kan mungkin aja nggak berakhir di developer, nggak berakhir di marketing, tapi misalnya untuk detikers yang mau beli rumah dari orang lain gitu. Rumah second gitu. Oh, second juga istilah rumah. Ya rumah second gitulah ya. Itu
juga bisa jadi tuh terjadi prank lainnya juga ya Mas ya. Nah, sebenarnya kalau rumah second jauh lebih kita bisa lebih mengantisipasi lah terkena prank-prank itu, karena kan kalau kita beli rumah second ya rumahnya udah jadi, terus lingkungannya udah ada gitu. Kalau beli rumah baru itu biasanya kita mau buka nih klaster baru nih di belakang nih gitu misalnya. Di mana rumahnya itu di sana gitu. Itu hamparan luas entah di mana ditunjukkan bisa ujungnya di mana kan. Bener. Nah, itu kan yang kita nggak tahu nanti dia bikin saluran drainasenya gimana gitu kan. Terus kita nggak tahu dia ujungnya di mana, ternyata deket kali gitu kan. Nah, sementara kalau kita beli rumah second itu kan jauh lebih kita bisa ngecek langsung gitu. Apalagi kita bisa nanya langsung ke tetangganya gitu, yang orang warga di situ gimana kondisinya gitu sih. Sama satu nih, sebenarnya ini kan lagi musim hujan nih. Ini sebenarnya waktu yang tepat untuk membeli rumah. Kenapa Mas? Kenapa? Kita bisa mengecek langsung hal-hal yang kita tidak diinginkan itu gitu. Contohnya selain banjir ya. Ya kualitas rumahnya bocor. Kualitas rumahnya bocor karena sering banget ya kalau kita beli misalnya di musim panas gitu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba pas udah musim hujan kan udah 6 bulan kemudian masuk musim hujan bocor ternyata. Tampias betul. Kita bisa ngecek got-gotnya tuh. Oh, salurannya gendang apa enggak? Ada ular enggak? Ular. Kok ular sih? Bahasa Depok ya. Oh iya. Sorry guys, aku kurang lain sama orang Depok. Gak kenal lagi ting loh. Terus Mas, kayak gitu terus air terus termasuk jaringan listriknya kalau dalam artikel kita tuh. Jadi kalau lembab tuh apakah putus terus jadi listrik tuh padam gitu, korslet atau gimana gitu sih. Katanya waktu yang tepat dibanding musim kemarau. Gitu. Nih pasca banjir banyak rumah yang dijual nggak sih Mas? Atau mungkin harga properti di daerah-daerah yang kemarin sempat kena banjir jadi turun? Banyak. Bahkan ada yang salah satu perumahan di Cikarang itu mereka beli penduduknya baru beli lah ya, baru beli beberapa bulan. Terus mereka minat untuk gimana caranya pengen pengembang tuh buyback. Lu beli lagi deh rumah gue kayak gitu. Terus ada yang sampai misalnya dia minta di hold dulu gitu sama BTN. Karena kalau dijual lagi gitu, kayak balik lagi kayak tadi saya jelasin sebelumnya kan, udah ketahuan dong rumahnya ini udah banjir kan. Jadi laku ya. Susah juga untuk laku gitu. Iya, ya. Maksudnya rumahnya juga mau pindah yang enggak semudah itu prosesnya. Mau bersihin juga lama, lumpur-lumpurnya. Belum lagi yang pada punya kendaraan ya. Kerendam itu. Aduh, pusing. Semuanya ya. Iya sih. Oke. Jadi ya berarti sekarang jadi banyak gitu ya listnya yang harus di checklist gitu ketika mau membeli rumah gitu ya. Betul. Oke, di share lagi Mas tips and trick agar tidak terjebak janji-janji manis dan checklistnya yang harus kita punya. Pertama yang pasti survei lokasi. Itu paling penting ya, survei lokasi ya. Jadi ya kalau misalnya kayak tadi misalnya ternyata beli klaster gitu atau perumahan yang masih hamparan gitu belum dibangun, ya itu sebenarnya susah juga ya. Tapi kita bisa ngecek. Misal kalau misalnya rumahnya udah ada pembangunannya, kita bisa ngeliat langsung tuh kayak tadi tuh perumahannya tuh deket kali apa enggak. Kalaupun deket kali ada tanggulnya apa enggak, ada water pond-nya apa enggak, semacam waduk gitu ya untuk itu. Terus ya tadi drainasenya bagus apa enggak. Terus balik ke legalitasnya juga bisa ditanyain itu gimana nantinya proses legalitasnya seperti apa. Dan yang paling bener lagi itu ya ngelihat langsung rumahnya kalau memang ada rumah contohnya. Gitu sih. Sama banyak ngobrol sama tukang-tukang juga kali Mas ya. Tukang-tukang tapi tukang-tukang yang ngerjain rumahnya. Yang ngerjain rumah. Kadang tuh suka gitu tuh kalau kalau teman-teman gue yang nyari rumah tuh kayak kenalan, cari tukangnya kenalan gini. Oh iya gitu. Karena mereka tahu. Kadang kan developer juga kan ya adalah pasti berapa Mas yang kayak yang penting asal jadi aja. Atau bahannya nggak sebagus yang kita kira gitu loh. Dan tukang-tukang ini tendensinya lebih jujur ya, karena kan mereka tahu hasil tangannya mereka gitu. Walaupun sebetulnya mereka juga ya melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah. Gitu. Sama satu lagi tips sih sebenarnya, tapi ada effort sih sebenarnya. Apa nih Mas? Cek tata ruang lokasi rumahnya itu. Ceknya itu bisa ke situsnya ATR BPN, namanya gistaru.atrbpn.go.id. Itu kita bisa ngecek rencana desain tata ruang si
Perumahannya jadi bisa masing-masing provinsi kita bisa ngelihat. Wow. Sebenarnya. Biar apa? Kita tahu soal perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruangnya itu ya balik lagi kayak misalnya dia bagaimana dia kalau memang dia daerah yang rawan banjir atau dulunya adalah resapan, gimana caranya dia mengolah semuanya lah intinya biar nggak ya tadi salah satunya banjir. Gitu. Atau tanah longsor atau pergeseran tanah dan segala macam. Gitu. Oke. Iya sih. Kayaknya bisa dijalankan lah ya semuanya ya. Tips-tipsnya tadi sebelum keburu buntung. Dan ingat tadi rumah itu jodoh. Betul. Rumah itu jodoh. Betul. Kayak lu ada rumah bagus lu nih oke tapi kayak nggak ada aja gitu. Feelingnya ya. Iya. Betul. Rumah itu Walaupun jodoh. kadang-kadang feeling juga salah. Walaupun feeling salah cuman rumah itu beneran jodoh ya kan Mas? Betul. Gue Jodoh setuju banget. jodoh. Gue pun beli rumah gitu juga jodoh. Oh gitu. Targetnya apa? Dapatnya malah yang mana gitu. Jodoh gitu, ngerasa jodoh dan ternyata memang ketika dipikir-pikir oh iya lebih baik rumah yang ini daripada yang gitu. Setelah dijalani. Setelah ya. jalan Itulah. Maka kita terbuat the property. Wih, Keren ya. Boleh property. ya, boleh. Sama Mas The, Danang berarti. the rumahku. Anjay. The rumahku, the surgaku. Welcome to Panjang banget. Welcome to my paradise. Bukan. Tik. Oke, terima kasih banyak Mas Thank you, Mas Danang. Sudah sharing sama kita juga dari Yeah. Semangat Detikers yang memang juga mungkin tahun ini Para cita-citanya pejuang KPR. pengen Yes. punya rumah, Iya. iya gitu, melalui apapun itu caranya ya, gitu ya maunya sih cash ya. Amin. Maunya gue juga maunya cash. Iya, Tapi bisa ya gitu. KPR. Amin. Oke, abis ini kita akan lanjut kultur. Kultur di sore dengan tema sahabat Nabi, puasa dan perang Badar. Wow, Inilah kisah-kisah Nabi. makanya zaman Nabi aja puasa itu perang. Betul. Ayo kita semua bangun. Dan perang. Main futsal. Biar gak lemas. Thank you Mas Anang Ya sekali udah. lagi. Thank you. Baiklah. Makannya Detikers. Yes, dan Thank you kita juga. akan libur dulu. Jadi selamat weekend. Selamat weekend Neza, Kita selamat akan- weekend Tikers. Betul, ketemu lagi juga di hari Senin mendatang masih di jam 15 sampai jam 17.30 setiap harinya. Oke. Waktunya Iza Maufira pamit. Hai Farhan cabut, semua kue berduka cabut. Detik sore. Enggak cuma. Hore. Sampai jumpa minggu depan guys. Bye-bye. Thank you Pak Danang. Thank you, Bang.